di Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sari Berita. Maluku Utara merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih bebas penyakit flu burung pada unggas. Kebakaran liar yang dipicu oleh lahan kering dan angin kencang menyebar di bagian selatan California kemarin. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Tommy Asmardan. Maluku Utara hingga kini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih bebas penyakit avian influenza atau flu burung pada unggas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nanang Adrani. Provinsi Maluku Utara hingga saat ini masih menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang bebas penyakit avian influenza atau flu burung. Bahkan Menteri Pertanian telah mengeluarkan surat keputusan nomor 87 tahun 2016 tentang Provinsi Maluku Utara bebas dari penyakit avian influenza pada unggas. Karena itu Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate terus melakukan pengawasan ketat pada semua pintu masuk terhadap semua unggas yang masuk ke Maluku Utara, apalagi di bulan Ramadan saat ini. Kepada RRI, Kepala Balai Karantina Pertanian kelas 2 Ternate Andi Yusmanto mengakui hingga kini memang pengawasan yang dirasakan berat, namun dengan adanya bantuan dan dukungan dari TNI dan Polri serta instansi terkait dan juga masyarakat, pengawasan dapat dilakukan dengan memberikan pengertian kepada masyarakat untuk semua unggas tidak diperkenankan masuk ke Maluku Utara. Alhamdulillah aman. Jadi terkait pengawasan ini yang penting, karena terus terang kita beratnya untuk sementara ini pengawasan. Kalau kita tidak dibantu sama masyarakat sendiri atau teman-teman yang ada di instansi terkait kayak kepolisian atau ABRI, karena kita tahu bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat sadar bahwa apa yang mereka bawa itu merupakan sumber penyakit. Itu yang kadang-kadang mereka kurang paham. Tapi setelah kita sampaikan, mereka jadi paham, mereka dengan biasanya ikhlas supaya yang mereka bawa itu siap untuk dimusnahkan atau ditolak ke tempat mereka bawa. Ditolak dengan biaya sendiri kalau mereka bawa. Petugas Karantina Pertanian kelas 2 Ternate, kata Andi Yusmanto, tetap melakukan pengawasan ketat pada semua pintu masuk 7 kali 24 jam. Karena itu sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat agar tidak membawa unggas secara diam-diam masuk ke Maluku Utara. Dijaga 7 kali 24 jam, kesadaran aja. Jadi kalau misalnya tidak ada petugas karantina juga mereka nggak bawa. Jangan melihat karena nggak ada petugas karantina bawa. Paling penting sebenarnya kesadaran masyarakat bahwa Maluku Utara ini tidak ada yang bisa menjaga kalau bukan kita sendiri menjaganya. Itu yang penting. Jika petugas menemukan unggas yang masuk ke Maluku Utara baik hidup maupun mati akan disita dan dimusnahkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga Maluku Utara agar tetap bebas dari penyakit avian influenza pada unggas. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pertengahan Ramadan ini siap mendatangkan daging beku dari luar Babel guna menekan harga daging segar di pasaran yang saat ini cenderung mengalami kenaikan harga. Lalang Gumilang melaporkan. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tony Batubara, memastikan stok daging sapi cukup memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1437 Hijriah. Ia mengatakan umumnya peternak sapi yang ada di Bangka Belitung sudah mengantisipasi kebutuhan Lebaran dengan memasok dari wilayah lain. Hanya saja saat ini harga daging sapi segar relatif tinggi, dan untuk menekan harga daging segar, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendatangkan 10 ton sapi beku yang diyakini akan menekan harga daging sapi di pasaran. Tony Batubara mengatakan adanya daging beku ini akan mempengaruhi harga daging segar di pasaran karena peminatnya ada. Dia berharap kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan daging itu cukup murah, jadi dapat berjalan dengan baik. Tapi menurut info sih cukup, tapi memang harganya masih relatif tinggi kan gitu, masih relatif tinggi. Yang penting cukup dulu gitu kan, jangan sampai ketika masyarakat kita perlu daging segar di pasar kurang gitu kan. Nah, kemudian untuk membantu juga itu melalui Dinas Perdagangan Perindak Pak Yuliswan itu akan datang 10 ton daging beku dan bisa sedikit membuat harga daging bervariasi lah, tidak stagnan mantep
tetap di atas tuh ya. Kita harap turun karena masyarakat juga kepengen makan daging. Sementara untuk kesehatan hewan, jelang Lebaran, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikatakan Tony Batubara, akan bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat masuknya hewan ke Bangka Belitung, baik hidup maupun daging beku yang akan disalurkan. 500 paket yang berisi kebutuhan pokok masyarakat dibagikan BNI kepada mereka yang kurang mampu di Kota Ambon dan sekitarnya. Dari Ambon, Namira Amalia melaporkan. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Bank Negara Indonesia yang ke-70 tahun, BNI membagikan 500 paket sembako gratis kepada masyarakat kurang mampu yang tersebar di 5 kecamatan di Kota Ambon. Wali Kota Ambon, Richard Lohana Pesi, dalam sambutannya pada kegiatan sosial pembagian sembako gratis kemarin di Ambon, memberikan apresiasi kepada pimpinan BNI Cabang Ambon dan jajarannya atas kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Ambon. Dikatakan Wali Kota, dalam program Corporate Social Responsibility, BNI cukup banyak berkontribusi membangun Kota Ambon. Selain kegiatan sosial, BNI yang bekerja sama dengan Jarum Foundation memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi di Kota Ambon untuk melanjutkan studi sekolah lanjutan di Kudus, Jawa Tengah. BNI, kata Wali Kota, juga berperan dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan melalui program CSR-nya. Kita bersyukur bahwa BNI ini semua ada usaha yang dimiliki oleh negara ini. Negara diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah dana yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial. Ini antara lain juga dipakai oleh BNI dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun. Ada dalam bentuk memberikan beasiswa, ada dalam bentuk bedah rumah kepada anggota-anggota masyarakat yang menurut kacamata BNI bisa dibantu. Ada dalam bentuk membangun tiang jembatan, ada juga dalam bentuk memberikan sembako. Wali Kota menilai BNI sebagai badan usaha milik negara telah memanfaatkan program CSR-nya dengan tepat. Sementara pimpinan cabang BNI Ambon, Dionel Limon, mengatakan rangkaian program pasar murah berbagi sembako BNI dilaksanakan di 70 daerah di Indonesia, termasuk Kota Ambon. Untuk mendapatkan data masyarakat kurang mampu, BNI dibantu Dinas Sosial Kota Ambon dalam menyuplai data. Sebelumnya, kupon sembako gratis telah dibagikan lebih dulu, sehingga pada saat pembagian, masyarakat hanya tinggal datang mengambilnya. Karena ulang tahun ke-70 BNI, kan BNI itu 5 Juli 1946, kalau 5 Juli 2016 berarti kan 70 tahun, jadi dilambangkan sama seperti ulang tahun BNI 70. Ya, ada berapa paket yang 500 paket. Kita kan bekerja sama dengan Dinas Sosial. Jadi karena kita kan orang bank tidak tahu mana nih posisi-posisinya. Supaya merata, kita minta dari Dinas Sosial, daerah-daerah atau titik-titik yang kurang mampu, yang betul-betul membutuhkan. Jangan sampai jatuhnya di tangan yang salah. Jadi teman-teman membagikan langsung. Dione berharap masyarakat tidak melihat dari nilai sembako yang diberikan BNI, tetapi masyarakat lebih merasakan manfaatnya di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melambung, serta kepedulian BNI terhadap masyarakat kurang mampu di Kota Ambon. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo mendukung berbagai program unggulan pemerintah daerah. Abdullah Talib melaporkan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupaya memberdayakan tenaga kerja pengangguran di daerah itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhtar Nuna kepada RRI mengakui, dewasa ini banyak pengangguran yang memiliki bakat, namun belum tersentuh dengan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian ada yang memang masih pengangguran murni, memang dia belum punya usaha apa-apa, tapi sebenarnya dia punya bakat, punya keterampilan, tapi tidak tahu mau mulai dari mana. Nah, kita coba dia jadi tenaga kerja. Untuk mengoptimalkan tenaga pengangguran ini, kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dilakukan melalui pelatihan dan keterampilan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Dikatakan setelah mengikuti pelatihan tersebut, tenaga kerja akan diberikan bantuan sarana usaha untuk dikembangkan. Sementara untuk bantuan usaha tersebut disesuaikan dengan potensi yang dimiliki desa atau kecamatan. Warta berita ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kebakaran liar yang dipicu oleh lahan kering dan angin kencang menyebar di bagian selatan California kemarin memaksa ratusan orang mengungsi dari rumah mereka saat kebakaran itu membesar dan membentuk tiang api atau tornado api.
Kejadian yang disebut dengan Sherpa Fire di wilayah Barbara sekitar 145 km ke arah barat laut Los Angeles itu telah membakar area seluas 3.161 hektar. Pihak pemadam kebakaran memperkirakan telah berhasil menahan sekitar 45% api setelah angin matahari tenggelam yang dapat berhembus di wilayah itu pada sore tidak berhembus sejak hari Jumat. Lebih dari 1.200 orang pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk memadamkan api yang membesar karena rerumputan kering dan ngarai pantai yang terletak sekitar 32 km ke arah barat laut kota Santa Barbara. Kebakaran itu merupakan salah satu dari serangkaian kebakaran di negara bagian barat dan barat daya yang dikarenakan adanya suhu tinggi dan keadaan kering berkepanjangan. Salah satu yang terbesar terjadi di Albuquerque, New Mexico yang telah membakar sekitar 2 lusin rumah dan memaksa adanya evakuasi. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia.